Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Demikian rasa kagum kami akan segala kasih dan rahmat-Mu yang begitu dalam, menangkap kami, membawa kami dalam pertobatan. Kau perbarui hidup kami, Engkau tebus dosa kami, bahkan Engkau percayakan untuk kami boleh melayani Tuhan, menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk hidup kami makin hari makin dipulihkan, makin serupa Kristus, dan menjadi kemuliaan-Mu kembali, Tuhan. Oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya pasal 4 ayat 2-6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk peroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar,
maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas, terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di pasal sebelumnya dalam nubuat Yesaya digambarkan karena pemberontakan umat Allah, maka Yerusalem dan Yehuda bongkar balik tatanan masyarakatnya dan kemudian diruntuhkan. Tuhan izinkan umat Tuhan dibuang dalam pembuangan. Dan kemudian terus bertubi-tubi Israel dijajah oleh bangsa-bangsa. Sampai kita tahu dalam sejarah Israel hampir habis, hanya tertinggal sisa-sisa. Namun di pasal 4 ini kita membaca dan merenungkan dari sisa-sisa yang ada, Tuhan buat bertunas. Bertunas adalah tanda dimulainya kehidupan yang baru. Nubuat Yesaya kali ini menunjukkan bahwa umat yang ada saat itu yang hampir lenyap, namun tidak semua binasa, tetapi yang disisakan oleh Tuhan, kaum sisa inilah yang disebut tunas itu. Dan kehadiran tunas ini akan diikuti oleh berbagai tanda sebagaimana yang dialami umat Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir, yaitu segumpal awan di siang hari dan segumpal asap tebal di malam hari, dilindungi oleh Tuhan sedemikian rupa, yang kemudian terus akan bertumbuh dan mengalami pemulihan pada waktunya. Nubuat Yesaya tidak hanya menunjuk kepada kehancuran Israel karena pemberontakan kepada Tuhan, namun juga pengharapan hadirnya Israel baru yang akan membangun kembali bangsanya. Tunas baru ini akan bekerja keras membawa kepermaian dan kemuliaan Israel kembali. Jadi tunas ini merujuk pada kelompok orang-orang tersisa dari Israel. Tunas inilah yang akan membersihkan kotoran yang ada di kota kudus Yerusalem yang berdiri di atas bukit Sion. Ada sebuah hal yang berlawanan ketika hal yang kudus menjadi kotor. Untuk mengembalikan hakikat kekudusannya, kekotoran kota harus dibersihkan. Kotornya kota kudus disebabkan ketidakmampuan umat Allah dalam menjaga kekudusan hidup mereka. Pemberontakan mereka melawan Tuhan menajiskan tempat itu. Tugas penyucian ini akan diawali dengan membersihkan umat Allah. Kaum sisa itu yang akan membuat Israel baru menjadi besar dan indah kembali. Israel baru ini akan berdiri di tengah aman dan tentram jika senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam perjanjian lama, tunas dipahami sebagai kaum Israel yang tersisa, tetapi yang masih menjaga kemurnian dan kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Sedangkan dalam perjanjian baru, pengertian tunas mengacu kepada pribadi Yesus. Karena Yesus dipercaya sebagai pemenuhan nubuatan para nabi. Hanya Dia yang mampu membersihkan segala kotoran dan kenajisan manusia di hadapan Allah. Melalui karya-karyanya di kayu salib, Yesus telah membentuk gerejanya, yaitu gereja yang am dan kudus. Nubuatan ini digenapi baik secara historik, secara sejarah dunia maupun secara rohani melalui gereja Tuhan yang adalah Israel rohani. Kita tahu Israel pernah mengalami kehancuran, hampir punah.
Tetapi di tahun 1948, tepatnya 14 Mei 1948, Israel yang sudah hampir punah itu, beberapa orang yang masih ada yang tersisa, kemudian berjuang sedemikian rupa, menghimpun kembali mereka yang terpencar di seluruh dunia, berkumpul dan mendeklarasikan kemerdekaan Israel di Museum Tel Aviv pada 14 Mei 1948. Ini berarti secara historikal nubuatan sudah mulai digenapi. Dan pemenuhan secara rohani adalah melalui gerejanya yang am. Israel yang tersisa telah akan membawa pemulihan dan akan mengakhiri segalanya di akhir zaman. Apa yang kita harus lakukan? Sebagai gerejanya yang am, kita mesti terus menjaga kekudusan sampai Mesias datang dan memimpin kita menaklukkan dunia dan menegakkan kerajaan Kristus 1000 tahun damai. Sudahkah kita siap? Saya harap setiap kita bersiap dengan makin kuat dalam persekutuan kepada Tuhan, makin setia melayani dan bersaksi. Perkuat koinonia dan makin setia diakonia dan siap selalu menjadi saksi marturia bagi Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Kerajaan Allah akan bertunas kembali, terus berkembang, dan kita menjadi bagian di dalamnya sebagai Israel rohani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Di tengah segala kesibukan kehidupan kami, Engkau mengingatkan akan misi Tuhan, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Israel sebagai bangsa umat pilihan Allah secara jasmani, sebagai umat perjanjian, gagal memenuhi tugas dan panggilannya. Tetapi janjimu tidak pernah gagal. Firman-Mu ya dan amin. Engkau akan membangkitkan kembali umat-Mu. Dan sekarang sudah mulai bangkit. Dan umat perjanjian dalam kekudusan, dalam Yesus Kristus, telah terbentuk sebagai gereja yang am. Nyatakan Tuhan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maranatha, Tuhan akan datang kembali, dan kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Roh Kudus berkarya dalam setiap umat-Mu, pribadi lepas pribadi, lembaga lepas lembaga, menuntun kami hidup sebagai gereja yang am, yang kudus, yang berkenan kepada Allah dalam tugas tri panggilan gereja, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Nyatakan melalui gereja-Mu GKI Sema. Berkati setiap program menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Menjawab tugas panggilan gereja Tuhan. Dipersiapkan menyambut kedatangan Kristus, mempelai kami, dan kami disiapkan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami menyerahkan juga sepanjang hari ini kehidupan kami dalam pimpinan-Mu Tuhan. Apa yang kami buat, Tuhan berkati, meraih hasil yang terbaik dalam perlindungan-Mu dan rahmat-Mu, keluarga-keluarga, dalam keharmonisan, sucian, berumah tangga, dan kerukunan yang indah. Kebahagiaan terpancar sebagai kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai langkah kami, gandeng kami berjalan bersama dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, Shalom.